Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video dari kelompok kami dengan judul Faktor Eksternal dan Internal dalam Perilaku Konsumen. Perkenalkan, nama saya Ari Bupati. Perkenalkan, nama saya Satyawardi Darumaya Putra. Perkenalkan, nama saya Ilham Alajis. Perkenalkan, nama saya Ryan Muhammad Azani. Perkenalkan, nama saya Edo Pramana Putra. Saya Bali Awalul Baram. Ada warung tuh. Biar dulu yuk. Boleh. Beli. Iya. Bang, biar dong bang. Air putih. Mendingan es kelapa, lebih segar. Mendingan es jeruk, lebih segar juga. Mending kopi jago, biar gak ngantuk. Oke teman-teman, jadi itu adalah contoh faktor internal dan eksternal dalam perilaku konsumen. Seperti contoh, Baldi yang ingin membeli air putih, sedangkan yang lainnya ingin membeli minuman yang lain. Oke, mari kita simak lebih lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, faktor internal dalam perilaku konsumen. Yang pertama itu ada usia dan tahapan siklus hidup konsumen. Usia merupakan jangka waktu yang menunjukkan sudah berapa lama seseorang itu hidup. Tahapan siklus hidup konsumen merupakan sejarah perjalanan dan masing-masing pribadi manusia dalam kehidupannya, menunjukkan pola konsumsi dan kebutuhan produk yang berbeda. Baik, selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar yang berdampak terhadap adanya perubahan kognitif, efektif, dan psikomotor secara konsisten dan relatif permanen. Proses pembelajaran didefinisikan sebagai suatu proses seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan dari pengalaman kegiatan pembelian dan konsumsi di masa lalu yang akan diterapkan di masa yang akan mendatang. Hasil penilaian konsumen merupakan indikator proses dan pembelajaran seseorang konsumen berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan penguatan atas apa yang pernah dialami dan diketahui. Dan selanjutnya itu ada kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah serangkaian perilaku secara psikologi yang membedakan manusia secara relatif konsisten dan mendorong respon terhadap stimulus lingkungan termasuk perilaku pembelian. Dan kepribadian adalah perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia, di mana perbedaan ini menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Dan yang terakhir adalah karakteristik kepribadian. Yang pertama itu adalah kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Yang kedua, kepribadian menunjukkan konsisten dan berlangsungan lama. Dan yang terakhir adalah kepribadian dapat berubah. Halo teman-teman, sekarang kita bakal bahas teori dasar kepribadian. Nah, teori dasar kepribadian ini bisa dibilang ada namanya nih, teori psikoanalitis. Kepribadian ini nih dikemukakan oleh seseorang nama itu Sigmund Freud pada tahun 1923 yang sumbernya itu dari fisik aparatus teori atau struktural teori. Nah, teori ini ngejelasin apa sih kira-kira? Nah, dalam teori ini ngejelasin bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau biasanya disebut unconscious needs atau dorongan yang berasal dari diri manusia seperti hasrat atau kebutuhan biologis lain adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Lalu ada superego nih namanya teman-teman. Superego itu punya aspek psikologis pada diri manusia yang menggambarkan manusia untuk tidak tunduk dan patuh pada norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Nah, kemudian ada yang namanya ego. Nah, ego ini juga merupakan salah satu dari unsur yang disadari dan dapat dikontrol oleh manusia, dan fungsi ego tuh sebagai penengah nih antara ID dan superegonya dia supaya balance gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bakal bahas teori sosial psikologi. Nah, teori sosial psikologi ini nih berpendapat nih bahwasanya kepribadian itu terbentuk dari kondisi sosial seseorang dan budaya, terutama nih pada pengalaman nih waktu masa anak-anak atau masih kecil. Nah, lalu ada seorang tokoh yang dalam teori sosial psikologi namanya itu ada Alfred Adler. Dia lahir pada tahun 1870 dan meninggal di tahun 1937. Nah, beliau ini mengemukakan konsep inferiority kompleks dan tiga tugas fundamental seseorang. Nah, pertama tugas fundamental seseorang yaitu
pekerjaan dan karir. Lalu ada pertemanan serta asmara. Nah, Adler ini menyebutkan bahwa pembentukan kepribadian ini pembentukan kepribadian seseorang ini tergantung nih pada urutan lahir dalam keluarganya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah kayak lingkaran kan, ada lingkaran, ada item 1 20% sampai item 5 20%. Nah, itu kayak gimana? Nah, ini kita bisa ibaratkan seperti ini. Misalnya item 1 ini kayak kondisi sosial, bagaimana tempat seseorang itu tumbuh. Ya, itu kan membentuk psikologi dari orang tersebut. Lalu ada budaya juga. Nah, budaya kan juga pasti melekat kan dengan mereka semasa kecil. Nah, itu kan membentuk kepribadian juga ada pengalaman masa kecil yang pasti bakal membekas juga kepada mereka. Nah, ya, juga ada sampai ke relasi sosial. Nah, relasi sosial ini nih kayak gimana? Bisa juga termasuk seperti pertemanan, lingkungan, kerja, dan masyarakat sekitar yang akan membentuk sang anak kemudian di masa depan akan seperti apa. Dan itu akan membentuk sebuah teori sosial psikologi. Oke, sekarang kita bakal bahas teori ciri. Teori ciri atau traits ini bisa kita gambarin nih seperti sifat atau karakteristik yang bisa ngebedain antara satu individu dengan individu yang lainnya. Kan nggak mungkin, nah misalnya si A mirip dengan si B, itu nggak, pasti ada yang membedakan dari ciri-ciri atau mungkin karakteristiknya. Nah, teori ini didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, individu ini memiliki perilaku yang cenderung relatif dan stabil. Terus yang kedua, orang memiliki derajat atau perbedaan dalam kecenderungan dalam berperilaku. Lalu yang terakhir, jika perbedaan tersebut diidentifikasi dan diukur, maka perbedaan tersebut dapat menggambarkan kepribadian individu tersebut. Nah, kayak gitu teman-teman. Sekarang kita bakal lanjut ke pengertian konsep diri. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian konsep diri. Konsep diri adalah totalitas dari pikiran dan perasaan seseorang terhadap dirinya sebagai sebuah objek. Dari Hawkins dan Mothersbaugh tahun 2010. Dan di sini ada dimensi konsep diri itu sendiri. Yang pertama dari Sumarwan tahun 2013 mengemukakan bahwasannya dimensi itu ada 3 konsep diri. Dan dimensi ini juga kesesuaian antara penampilan, fisik, dan kepribadian. Dan selanjutnya di sini ada teori dasar konsep diri itu sendiri dari Loudon dan Bitta. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah self apresial, yang kedua adalah refleks apresial, dan yang terakhir ada bias scanning. Dan di sini ada nilai produk positif dan negatif terhadap dirinya seperti percaya diri, rendah diri, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada intensitas, stabilitas, dan akurasi. Dan yang terakhir ada Hawkins dan Mothersbaugh tahun 2010 menjelaskan 4 konsep diri ini. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian dari emosi. Emosi itu merupakan suatu reaksi afektif yang terus-menerus seperti takut, senang, atau gembira, dan marah. Dari sumber Solomon tahun 2018. Emosi itu sendiri adalah suatu perasaan yang tidak terkontrol yang akan mempengaruhi perilaku. Itu sumbernya dari Hawkins dan Mothersbaugh tahun 2010. Dan di sini ada faktor yang mempengaruhi emosi. Di antaranya bisa jadi karena kejadian atau peristiwa di sekitar lingkungannya ataupun dari kesehatan itu sendiri. Dan di sini ada jenis emosi itu sendiri. Secara umum, emosi itu tuh berjenis seperti marah, sedih, senang, bahagia, takut, ataupun galau. Dan sumber dari Hawkins dan Mothersbaugh itu sendiri membagi menjadi 3 jenis untuk emosi dasar, yaitu ada kesenangan atau pleasure, yang kedua ada gairah atau arousal,
Dan yang ketiga ada dominance atau dominance. Baik, di sini ada pengertian dari sikap. Apa sih sikap itu sendiri? Sikap adalah sesuatu yang tahan lama, evaluasi, umum dari orang-orang, objek, iklan, ataupun isu-isu itu sendiri. Sumbernya dari Solomon tahun 2018. Sikap merupakan suatu keseluruhan evaluasi yang menunjukkan seberapa besar kita menyukai atau tidak menyukai suatu objek, wacana, atau itu isu, ataupun orang-orang dan tindakan itu sendiri. Sumbernya dari Hoyer dan McClellan tahun 2010. Baik, selanjutnya ada karakter sikap. Yang pertama, sikap memiliki objek. Yang kedua, konsistensi sikap. Yang ketiga, sikap positif, negatif, dan netral. Yang keempat, insensi sikap. Yang kelima, resistensi sikap. Yang keenam, resistensi sikap. Yang ketujuh, keyakinan sikap. Berikut di sini ada komponen sikap. Yang pertama, kognitif. Yang kedua, afektif. Yang ketiga, perilaku. Yang keempat, konsistensi. Baik, selanjutnya di sini ada strategi perubahan sikap menurut Suwarman 2004. Yang pertama, melakukan kombinasi beberapa fungsi sikap. Yang kedua, mengasosiasikan produk dengan sebuah kelompok atau peristiwa. Yang ketiga, memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Yang keempat, mengubah evaluasi relatif terhadap produk. Yang kelima, mengubah kepercayaan merek. Yang keenam, menambahkan sebuah atribut pada produk. Yang ketujuh, mengubah penilaian merek secara menyeluruh. Yang ke-8, mengubah kepercayaan terhadap merek. Baik, selanjutnya ada faktor eksternal perilaku konsumen. Yang pertama, pengertiannya, budaya adalah penentu mendasar atas keinginan dan perilaku seseorang menurut Kotler dan Keller tahun 2016. Yang kedua, budaya sebagai nilai, pemikiran, dan simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat menurut Sumarwan tahun 2014. Yang ketiga, budaya adalah kepribadian masyarakat yang terdiri dari nilai-nilai, etika, ritual, tradisi, objek material, dan layanan yang dihasilkan oleh atau nilai oleh anggota masyarakat menurut Solomon tahun 2018. Ya, selanjutnya sini ada grup referensi. Yang pertama, grup referensi adalah sekelompok orang dengan siapa individu atau konsumen yang membandingkan dirinya mereka untuk menjadi contoh dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, dan perilaku. Hoyer and Machin 2010. Yang kedua, Solomon 2018 mendefinisikan grup referensi sebagai individu aktual atau imajiner atau grup yang secara signifikan mempengaruhi evaluasi, aspirasi, atau perilaku seseorang. Yang ketiga, ada pun jenis-jenis grup referensi Kotler and Keller, Hoyer and Machin. Yang keempat, aspirational group. Yang kelima, dissociative group. Yang keenam, opinion leader. Di sini ada conformity. Conformity merupakan sebuah perubahan kepercayaan atau tindakan sebagai reaksi atas tekanan kelompok, baik nyata maupun imajinasi. Bisa disebut Solomon 2018. Contoh conformity adalah norma dan aturan. Nah, di sini ada komunitas merek. Komunitas merek adalah suatu komunitas spesialis yang dapat terdiri dari karyawan dan pekerja atau karyawan yang identitasnya fokus kegiatannya pada merek. Kotler dan Keller 2016. Yang kedua itu Solomon 2018 mendefinisikan komunitas merek sebagai sekelompok konsumen yang membagikan serangkai hubungan sosial berdasarkan pada penggunaan dan ketarikan pada suatu produk. Peran dan status sosial. Peran didefinisikan sebagai suatu aktivitas seseorang yang diharapkan dilakukan oleh bersangkutan
Strata sosial menunjukkan susunan atau urutan tingkatan sosial, yaitu posisi relatif seseorang dibandingkan orang lain berdasarkan satu atau lebih dimensi penilaian yang ditentukan masyarakat. Yang kedua ada Engel dan kawan-kawan tahun 1995 mengemukakan bahwa terdapat 3 kategori penentu status atau kelas sosial seseorang, yaitu 1. Variabel ekonomi seperti status pekerjaan, pendapatan, dan harga benda. Yang kedua, variabel interaksi terdiri dari presisi individu, asosiasi, dan sosialisasi. Yang ketiga, variabel politik terdiri dari kekuasaan, kesadaran, kelas, dan mobilitas. Kegiatan pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran, merupakan stimulus eksternal yang diperoleh oleh konsumen untuk mendapatkan informasi dan melakukan evaluasi alternatif. Yang kedua, program pemasaran memberikan stimulus atau rangsangan bagi otak seseorang untuk mengingat dan memanggil kembali merek produk sesuai kebutuhan. Yang ketiga, efek program pemasaran yang bersifat pengalaman atau experience memberikan tambahan pengetahuan dan memori bagi konsumen. Kesimpulan, materi ini menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor internal meliputi usia, tahapan siklus hidup, pekerjaan, lingkungan, ekonomi, proses pembelajaran, kepribadian, konsep diri, emosi, dan sikap, yang semuanya membentuk pola konsumsi dan keputusan pembeli individu. Faktor eksternal mencakup budaya, sosial, seperti grup referensi, keluarga, dan komunitas merek, serta kegiatan pemasaran yang mengaruhi keinginan norma dan perilaku konsumen melalui nilai, simbol, dan interaksi sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.